Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada pagi ini kita akan membuat jurnal terkait pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur untuk materi menghitung harga pokok pesanan, di mana kita akan sama-sama mengerjakan studi kasus 9 halaman 95 terkait menghitung harga pokok pesanan. Ini adalah soal yang akan kita kerjakan, di mana ini adalah soal PT Teratai Mas, laporan posisi keuangan per 31 Maret 2019. Di sini disebutkan bahwa ada nilai aset lancar yaitu 327 juta dan jumlah aset tetapnya adalah 2.760 juta. Sedangkan liabilitas atau liability lancarnya adalah 170 juta dan ekuitasnya adalah 2.217 juta. Total keseluruhan asetnya dan ekuitasnya adalah 3.087 juta. Dan disebutkan di keterangan di sini bahwasannya persediaan produk jadi adalah persediaan tas pesanan nomor 608 yang belum diserahkan kepada pemesan atau customer-nya sebanyak 50 unit. Jadi ini produk jadi yang belum diserahkan kepada customer. Lalu keterangan berikutnya adalah persediaan barang dalam proses merupakan pesanan nomor 609, di mana ini adalah pesanan dari toko sumber sejumlah 60 unit dengan rincian biaya bahan bakunya adalah 22.500.000, lalu biaya tenaga kerja langsungnya adalah 16 juta, lalu ada biaya overhead pabriknya adalah 15.500.000. Nah, di sini soalnya sedikit saya revisi untuk terkait soal. Oke, kita akan membuat jurnal untuk mencatat di awal periode yaitu 1 April ya terkait barang dalam proses ini. Barangnya kan masih dalam proses, berarti harus kita proses kembali ke dalam produksi ya. Kita harus bikin jurnalnya dulu tanggal 1 April. Itu yaitu terkait biaya bahan baku ini yang masuk dalam proses produksi ya. Berarti BDP biaya bahan baku ya, kita masukin angkanya 22.500.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung, berarti BDP BTKL ya, BTKL itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Yaitu di sini 16 juta. Lalu di sini ada biaya overhead pabrik, berarti kita masukin ke BDP biaya overhead pabrik, berarti BOP. Oke. Berarti untuk angka persediaan produk dalam proses ini yang tadinya di debit kita kreditkan, kita masukin ke dalam proses produksi. Berarti kita kreditkan akunnya. Persediaan produk dalam proses senilai ini. 54 juta. Oke ya. Oke, ini adalah untuk catatan di awal terkait keterangan yaitu persediaan produk dalam proses. Karena masih dalam proses kan, di akhir periode dibuat jurnal penyesuaian ya. Nah, sekarang di awal periode kita buat jurnal pembaliknya ini. Sekarang kita masuk ke transaksi di bulan April. Nah, di sini kita akan mencoba membuat jurnal untuk beberapa transaksi. Nanti akan kita sambung lagi di video berikutnya yang pastinya. Oke, tanggal 3 April diterima pesanan nomor 610 nih dari toko mebel
aneka baru sebanyak 25 unit tas dengan harga jual 3.200.000 per unit. Per unit ya, dengan memberikan uang muka sebesar 20 juta. Nah, di sini PT Teratai Mas menerima uang muka dari pelanggan atau customer atas pesanan nomor 610, yaitu sebesar 20 juta. Nah, untuk menerima uang pesanan ini, kita akan catat juga nih di sini ya, di sini tanggal 3. Oke, tanggal 3 kita catat. Tanggal 3 kita catat uang muka ya, berarti karena menerima uang muka, berarti menerima uang berupa kas ya. Kas itu bertambah di sebelah debit. Kasnya bertambah di sebelah debit senilai ini dia. Senilai 20 juta. Oke, kita catat di sini 20 juta. Oke, berarti kita buat di sini uang muka pesanan atau namanya pendapatan diterima di muka yang pastinya ya. Oke, tergantung akun saja. Lalu ini berikutnya ini tanggal 5 ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Tanggal 5 diterima pesanan nomor 611 ya. Dari toko rumah kita sebanyak 15 unit tas dengan harga jual sebesar 3.400.000 per unit. Nah, karena di sini diterima pesanan, jadi kita tidak perlu membuat jurnal. Jadi kita lanjut lagi ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 10, di mana dibeli bahan dan supply secara kredit kepada di toko Mataram Sakti dengan rincian bahan baku jenis A itu adalah 16.250.000 dan bahan baku jenis B 12.500.000. Jadi total dari bahan baku itu jenis A dan B adalah 28.750.000. Lalu ada bahan penolong jenis X sebesar 4.500.000 dan bahan penolong jenis Y adalah 2.250.000. Totalnya adalah 6.750.000. Lalu berikutnya ada pembelian supplies ya. Suppliesnya adalah jenis P, totalnya 1.500.000. Lalu ada jenis Q adalah 1 juta. Total supplies yang dibeli adalah 2.500.000. Total dari keseluruhan beli bahan dan supplies itu adalah 38 juta. Nah, untuk angka 38 juta ini akan kita catat nih di dalam jurnal. Nah, kita catat nih jurnalnya tanggal 10. Ya, tanggal 10. Jadi, karena membeli bahan dan supplies, maka yang bertambah ya persediaan bahan baku. Kalau membeli bahan baku ya, jadi di sini akun yang bertambah pertama adalah persediaan bahan baku. Nah, ini dia bahan bakunya. Karena ini bahan baku, ada jenis A dan B, itu kita gabungkan menjadi satu. Kalau misalnya disuruh membuat kartu persediaan, nah maka kita buat juga kartu persediaan sesuai dengan jenis atau mereknya apa. Nah, gitu. Oke, kita gabungkan persediaan bahan baku tadi 28.750.000. 28.750.000. Lalu pembelian berikutnya adalah bahan penolong. Berarti yang bertambah ya persediaan bahan penolong. Nah, senilai, ya betul, senilai totalnya. Jadi
bahan penolong jenis X dan jenis Y itu adalah untuk membedakan kartu persediaannya kalau disuruh membuat kartu persediaan. Tapi kalau enggak berarti cukup totalnya saja dimasukin ke dalam akunnya. Kalau untuk jurnal total keseluruhan yang membuat jenis itu adalah di kartu persediaan. Jika suruh membuat kartu, maka kita tinggal posting sesuai dengan jenisnya. Berikutnya adalah supplies. Di sini ada supplies jenis P dan supplies jenis Q. Berarti yang pertama adalah supplies. Nah, bisa menggunakan akun supplies, bisa menggunakan akun perlengkapan. Ya, karena di sini nggak ada daftar akunnya, ya kita lanjut aja. Karena di sini membelinya kredit, muncullah namanya adalah hutang dagang, ya, hutang dagang. Di sini 2.500.000 untuk supplies-nya. Jadi total hutang dagangnya tinggal kita jumlahkan. Nah, totalnya sih tanpa kita jumlahkan sebenarnya tinggal kita nyalin aja yang ada di sini 38 juta, tinggal salin saja. Nah, ini adalah jurnal dari pembelian bahan baku, bahan penolong, supplies secara kredit. Jadi persediaan bahan baku bertambah di debit, lalu persediaan bahan penolong di debit, lalu ada supplies di debit, dan kreditnya adalah hutang dagang. Tapi kalau misalnya membeli secara tunai, maka muncul akun namanya kas karena uangnya berkurang. Nah, ini untuk tanggal 10. Oke, tanggal berikutnya tanggal 12 ya pada video kali ini. Nanti bisa lagi kita lanjut di video selanjutnya. Oke, yang tanggal 12 ini produk jadi pesanan nomor 608 diserahkan kepada pemesan dengan harga jual 150 juta dan dibayar tunai oleh pemesan. Oke ya, 608 itu yang ini nih. Ini dia. Jadi nilai dari persediaan produk jadi ini. Nah, ini dia persediaan yang berkurang. Ini 95 juta ini. Oke ya, kita catat dulu yang untuk menerima uang senilai harga jual dulu ya. Yang 150 juta ini yang kita catat dulu. Oke ya, kita buat dulu tanggal 12. Oke, sebentar. Tanggal 12 dulu kita catat. Karena kita mau terima uang nih sesuai dengan harga jual dulu ya. Berarti kas dan penjualan. Oke, nilainya yang mana nih? Dia sesuai harga jual dulu. Lalu di sini nih ada, karena menjual barang, pastinya barangnya berkurang. Nah, barang yang berkurang apa? Nama akunnya adalah persediaan produk jadi. Ini dia produk jadinya 95 juta. Di sini 95 juta nih berkurang. Kita buat akunnya adalah harga pokok penjualan atau COGS ya. Ini nama akunnya adalah persediaan produk jadi. Nah, oke. Jadi akunnya. Jadi jurnal untuk tanggal 12 itu ada dua. Yang pertama terkait dengan penerimaan uang dari pemesan atau customer kita ya, kas pada piutang senilai 150 juta, dan karena berjualan tadi barang produk jadinya berkurang, persediaan produk jadi berkurang sebelah kredit. Nah, berkurang sebelah kredit dan muncul akun harga pokok penjualan. Jadi, ini ngelihat di akun persediaan produk jadi sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Ini dia angkanya. Demikian video kita kali ini membuat jurnal pada PT Teratai Mas untuk studi kasus 9 halaman
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.